Nah, ini saya sama teman-teman memang penggiat caving, ada masyarakat juga di Wudi Ombo, sama rata-rata sini anak-anak Mapala, Jogja dan Solo. Ini kita lagi usaha untuk nyari sumber air. Nah, di sini memang di daerah Gunung Kidul ini memang sangat kering karena kars. Nah, itu. Jadi sumber airnya nyelusup gitu di dalam-dalam. Ini entrance masuknya seperti ini. Nggak tahu deh di bawah seperti apa. Kita masuk ya. Perubahan iklim global merupakan malapetaka besar bagi dunia. Prediksi pergantian musim saat ini tidak lagi bisa diperkirakan kedatangannya. Intensitas hujan yang jarang hingga musim kemarau berkepanjangan menjadi salah satu imbas pemanasan global bagi negara-negara di pesisir pantai dan kepulauan yang berada di sekitar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dan salah satunya daerah yang merasakan bencana El Nino adalah wilayah Gunung Kidul, Jawa Tengah. Gunung Kidul memiliki kontur susunan tanah yang unik. Dasar tanahnya berlapis dengan batuan solid kars sehingga sulit untuk mendapatkan air bersih yang dekat dengan permukaan tanah, meskipun bukan di musim kemarau. Pekerjaan ini untuk mencari sumber air bersih ini sendiri sudah dimulai dari 2011 sebenarnya. Nah, itu tadi karena swadaya, karena sukarela, dan dilakukan setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Belum selesai sampai sekarang, sudah 4 tahun. Kita juga nggak bisa terlalu lama ada di sini karena semakin banyak orang, ini juga semakin. Goa dan aliran sungai bawah tanah menjadi ciri khas yang mudah ditemui di area daratan kars. Kars terjadi akibat naiknya permukaan laut yang kemudian berubah menjadi daratan berbatu melalui proses alam yang panjang. Memang tak mudah untuk menaikkan air menuju permukaan di wilayah Gunung Kidul. Posisi air yang berada jauh di goa-goa bawah tanah membuat warga memutuskan untuk meminta bantuan tim ahli eksplorasi goa demi memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, faktor keterbatasan biaya membuat penggalian dari dasar tanah menjadi hal yang mustahil untuk dilakukan. Maka tak heran jika usaha memasukkan selang saluran air ini dilakukan secara manual, yaitu dengan bergotong royong secara bergantian mendekati sumber mata air. Nantinya selang-selang ini akan disusun sehingga bisa mengalirkan air ke permukaan tanpa bantuan mesin. Cukup dengan gaya gravitasi bumi sesuai dengan uji coba yang berhasil dilakukan di tahun sebelumnya. Ini luar biasa menurut saya. Nah, tadi pipa yang kita gerek-gerek itu, ini belum sampai ya, belum selesai di sini. 700 meter lagi. Masih 700 meter lagi, bayangin. Kalau saya boleh tahu dari entrance ke tempat kita sekarang nih, 500 meter. 500 meter. saya jalannya hampir 2 jam ya. Luar biasa. Dan ini dilakukan secara swadaya. Saya nggak bosan-bosan bilang ini dilakukan atas dasar inisiatif dari teman-teman sendiri. Ini keren. Mungkin daerah lain bisa mencontoh kalau misalnya butuh air bersih seperti ini caranya. Kisah air bersih yang dahulu menjadi barang bebas, kini sudah berubah di beberapa daerah. Air bersih telah menjadi bagian dari barang ekonomi yang bisa diperjualbelikan dalam masyarakat. Di wilayah Gunung Kidul, warga harus merogoh kantong cukup dalam untuk mendapatkan air bersih. Air dihargai cukup mahal, mencapai Rp125.000 per 5 liter. Minim akan air bersih menggugah beberapa warga yang membentuk perkumpulan bernama Adopsi Air untuk ikut bergerak membantu wilayahnya, di mana pengumpulan sampah bisa menjadi cikal bakal sumber air bersih yang akan berguna bagi banyak wilayah, khususnya Gunung Kidul. Terus 23, 25. Yang kertas itu. Sama, 68. Ya. Terima kasih, Bu. Mari. Nah ini yang saya bilang, Jogja sendiri itu punya banyak manusia-manusia kreatif. Jadi memang di sini kering, dan sebenarnya sih seluruh daerah sekarang lagi mengalami kekeringan, tapi untuk Jogja karena tanahnya banyak dari kars. Nah, teman-teman
dibantu sama anak-anak SMP tadi. Nah ini kita punya acara namanya adopsi air. Jadi caranya kita kumpulin sampah, sampah dijual, kita dapat uang, uangnya akan kita berikan sama daerah yang membutuhkan. Nah ini habis ini kita mau isi bak air, habis itu kita ke daerah Monggol ya. Yuk, ikut yuk. Monggol. Bermodalkan uang hasil penjualan sampah dan tangki pinjaman dari Badan Penanggulangan Bencana Kota Yogyakarta, Agus dan kawan-kawan memulai kegiatan mereka. Di titik tertentu yang telah ditentukan, tangki air ditempatkan sebagai penampungan. Warga yang menggunakan air diharuskan membayar sejumlah uang untuk biaya perbaikan serta instalasi air bersih di tempat lainnya. Setelah tangki terisi penuh, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Monggol. Donasi air yang mengalir ke perkampungan biasanya digunakan untuk kebutuhan minum dan memasak. Lalu demi menjaga pasokan air bersih, masyarakat memilih untuk menggunakan air telaga untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Dari 257 kepala keluarga di Desa Monggol, hanya 25%-nya saja yang memiliki saluran air pump. Itu pun tak semuanya berfungsi karena kesulitan dalam membayar biaya bulanan. Air ditampung dalam bak-bak penampungan air hujan yang kering akibat kemarau. Sayangnya, tidak setiap rumah memiliki bak penampungan sendiri. Biasanya setiap bak yang berada di satu rumah akan digunakan oleh beberapa kepala rumah tangga. Air ini bisa digunakan gratis tanpa perlu membayar. Jadi memang nih kita udah ditunggu-tunggu nih ya. Ya kan Gunung Kidul tuh memang terkenal dengan wisata airnya, tapi untuk dapat air minum sama air buat masak masih susah. Iya. Tapi kan ini udah ada. Itu kan dibantu ya? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada. Ada terus nanti dibantu terus ya. Terima kasih. Terima kasih. Sembah matur nuwun. Sami, Mbak.